Jadi masih nganggur lo toh. Masih aja. Sedih amat. Parah aja. Parah banget. Terus di sepengangguran nih kegiatan apa bro? Nonton Netflix lah anjing. Dan lagi gua. Tapi Nonton YouTube. Nonton Guru Gembul gua. Itu biaya mau naik. Ya apa yang nama orang dagang. Nggak apa. Iya boleh sih. Iya iya. Nonton apaan? Gua lagi nonton film-film Polandia anjing. Apaan anjing? Ada film-film action juga. Indonesia dong. Indonesia nonton lah gua. 13 belum? Nonton lah. Nonton nggak lu? Lu nanya gue lagi nganggur nggak gitu? Lah kalau lu kan nggak nganggur bro. Nganggur anjing. Nganggur juga anjing. Nganggur gue. Apa sih? Kerjaan gue kayak gini nih. Nih nginin es teh nih. Tapi sambil nonton Netflix juga. Lah ini lah yang kemarin omongan lo, inkorporasi ini kan bagian dari pekerjaan. Kerja-kerja sosial kan gitu. Masih ingat gua. Di korporasi tapi sama YouTube-nya dia. Buat jadi cuan. Kalau ada anjing. Ada. Nggak ada cuannya anjing. 2 tahun lagi toh. Keburu gue jadi miliuner anjing. Yo. Tapi gue kalau punya duit gue pengen bikin film kayak 13 bom sih. 13 bom di Gimana? Enggak maksudnya Duit. action terus. 13 bom di Jakarta. Iya. Lalu jadi bagian si Arabnya gitu. Enggak maksud gua ini breakthrough bro. Maksudnya ini tuh salah satu film action terbaik menurut gua ya di Indonesia ya. Setelah zamannya Barry Prima dulu kan film-film action. Bahkan setelah The Raid. Iya. Menurut gue ini salah satu yang proper. Secara produksi, secara mungkin secara sales nggak terlalu balik modal ya, tapi secara produksi proper banget, secara premis maksud gua salah satu yang top notch lah di industri gitu. Sinematografi ya. Iya, teknis the best lah pokoknya itu mah film. Ya. Banget gitu. Gue kayak berasa nonton film Hollywood tapi settingnya Iya, ya kayak expendable gitu-gitu kan. Iya. gokil banget. Bener nganggur nih. Nganggur total nganggur. Tahu dia lu. Film-film berarti kerjaan dia nonton film. Iya itu makanya gue nonton film Polandia tuh kayak gitu. Maksudnya ada juga tuh di sana tuh bahkan produksinya nggak lebih gede dari iya 13 bom bahkan. Kayak ini Kepiting Hitam ada coba deh cari di Netflix. Sama tuh filmnya gitu juga, militer juga. Polandia. Swedia, terus film Polandia ada lagi tuh. Soul Catcher. Iya, gue lebih suka nonton film yang memang ada bahasa aslinya tau gak lu? Kayak misalkan Manies kalau lu pakai subtitle kan gak enak. Pakai subtitle kan iya pakai bahasa Inggris nih kan di dubbing tuh ada tuh kurang dapet. Nah gue lagi suka nonton film-film gitu. Nah kebetulan kan action. Nah itu maksud gue film narkos bahasa Kolombianya itu berarti bilang buta. Nah itu yang begini enak. Iya itu. Ya sama kan kayak kita nonton film kita nih, misalkan di dubbing Inggris jadi nggak enak kan? Misalkan kayak 13 bom di, lu nonton yang dubbing Inggris lah, agak enak. Emang ada juga? Ada lah di Netflix mah. Audionya kan? Iya, audionya diganti. Jadi dubbingan Inggris aneh anjing. Tapi itu memang 13 itu yang gua bisa pahami dapet ya. Terus premisnya kuat, maksudnya secara premis sih kuat gitu, maksudnya terorisme dalam perspektif lain menurut gua. Ya, ini memang gitu. Pemarahan atas ketidakadilan pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang menurut gua itu normal. Kemarahan itu normal. Rage Against the Machine. Anjay. Kemarahan itu menurut gua normal. Tapi kerennya bisa loh diorganisir menjadi satu gerakan yang menurut gua masih proses karena ada pengkhianat Waluyo aja menurut gua gitu. Menurut gua bukan pengkhianat sih, enggak lah. Menurut gua tuh Waluyo justru ngejagain gerakan ini tetap dalam koridornya. Cuman kan kemarahan si Arok ini kan nggak terbendung bro. Wah, jadinya nafsu, udah jadi wah anjir, udah kehilangan akal. Dia jaga, seharusnya digagalkan aja bom untuk
melukai manusianya, tetapi malware-nya yang terakhir, apa yang harus dikasih? Dia dong harus tetap berhasil. Dia kan udah membangun itu. Dan menurut gua lagi-lagi kemarahan itu tuh modal bensin dalam satu interaksi sosial. Tapi emang ya namanya marah kan keresahan ya. Ya kan selalu dari situ berangkatnya. Bensinnya itu karena ditipu, Keresahan lah pasti. dia kan tipu rumah. Yang baru kita kemarin pernah bahas apa? Bukan, Dia dia tipu rumah asuransi. saudaranya Asuransi cowok, koperasi. Koperasi. Iya, bukan koperasi rumah, anjing. untuk bayar cicilan rumah kalau nggak salah. Ya KPR, KPR. kelompok penerbang roket. Dia lagi aja. Ya, menurut tuh gimana? Iya ya. Itu juga. Kan film itu kan memperlihatkan itu ya kemarahan terhadap kehidupan sosial yang menjadi prakondisi akhirnya aksi-aksi seperti yang di film itu, aksi teror. Jadi memang di situ kerennya menurut gua. Selain sinematografi, teknik produksinya itu gua akuin keren lah ya. Dalam jaga Udah nggak usah di inilah, udah nggak usah dibahas lah. dalam jaga Lebih sineas produksi Indonesia, mahal itu. dalam jaga Iya. sineas Indonesia itu keren. 50 miliar nggak ini nggak kembali itu. Ya, tapi ceritanya itu ya dia mau menunjukkan bahwa ini background dari Marahan. tindakan-tindakan teror. Salah satu motif terorisme selain agama ya. Nah, selain berbasis agama Iya. ya, itu adalah kemarahan. Dan mungkin ini juga bukan cuma buat film ini bukan cuma buat orang-orang biasa kayak kita kali ya, tapi juga mungkin buat para orang-orang yang Stakeholder. ya pemangku kepentingan, pejabat gitu ya, untuk lebih Mengantisipasi. mengantisipasi kenapa sih aksi seperti itu bisa muncul gitu. Oh ternyata ada yang salah dengan konsep yang sedang berjalan. Harusnya itu yang dibenahi, bukan pada Ketika udah terjadi baru di anti teror. ya. Karena begitu. Jadi ada yang pernah bilang, ini accumulation of wealth. Gue bawa bahasa Inggris lu pada ngerti gak nih? Iya nggak ngerti, gue sih kan AI bro. Kalau lah soal pembunuhan karakter Iya. gitu. Ini Gue baru dua kata tuh. Accumulation of wealth at one point is accumulation of misery. Yang artinya kira-kira akumulasi kekayaan di satu sisi, itu pada sisi yang lain adalah akumulasi misery. Misery itu penderitaan atau kesengsaraan. Jadi memang ketika ada sistem yang Oligarki. ya yang secara finansial itu terpusat pada segelintir orang, ya yang dalam film itu disebut oligarki. Mereka menumpuk kekayaan, pasti di sisi lain itu harus mengorbankan orang banyak. Sehingga ketika si segelintir ini kaya, pasti yang kebanyakan orang ini sengsara. Dan selalu begitu dalam sistem yang kita hidupi sekarang ini. Kapitalisme. Nah, respon terhadap situasi itu bisa bermacam-macam. Salah satunya Salah satunya seperti yang ditunjukkan dalam film. Di tempat lain banyak lah ya. Ada yang pakai identitas agama, ada yang pakai suku. ada yang pakai gender. Ini salah satu contohnya. Karena terorisme bukan hitam dan putih ya. Ada area abu-abu yang emang nggak bisa didefinisikan gitu. Maksudnya nggak melulu soal oh ini karena agama nih motifnya jihad segala macam, atau yang di Katolik kan pernah ada tuh terorisme di Irland segala macam kan ada tuh motifnya karena agama nih Katolik. Karena nggak di situ doang kan, karena banyak nih motifnya, misalkan marginalisasi sebuah suku akhirnya karena tanahnya digusur jadi pemberontakan. digusur. Ya kan bahasa media kan digusur. Dirampas kayak Papua sekarang juga. Ya ada aneksasi. Digusur kan caranya. Iya caranya. Ya bahkan di dalam bentuk respon yang seperti itu, yang misalnya membawa
identitas agama ya sebenarnya ada kompleksitas Iya. sistem sosial yang melatari itu. Soalnya dulu gue pernah baca gitu ya, dia jadi agak melebar kemana-mana. Nggak apa-apa, ya. bagus lah justru. Jadi istilah jihad itu pertama kali muncul tuh sekitar abad-abad 15 ke 16. Itu mulai dari semenanjung khusus, semenanjung nggak ngerti artinya apa. Pokoknya di Pojokan. wilayah inilah ya, Samudra India sampai ke Asia Tenggara. Itu konteksnya ternyata adalah ada kolonialisme Eropa ya datang ke Asia dari Portugis. Iya. Nah, istilah jihad itu muncul dari komunitas Muslim. Sebenarnya bukan untuk apa ya, yang pengertian ke sekarang itu menghalalkan membunuh orang, ya sebenarnya untuk merespon Adanya penjajahan. kolonialisme. Yang terus sampai sekarang itu terus muncul kan istilah jihad itu sebenarnya untuk merespon itu, termasuk yang sekarang tuh yang terkenal tuh istilahnya populisme Islam. Ada tulisan bagus tuh ya, Edi Hadis tulis soal Islamic populism di Indonesia gitu. Dia mengatakan begini juga, bahwa ini sebenarnya respon kelas-kelas, respon umat-umat Muslim di Indonesia yang terdiri dari berbagai macam kelas, yang bahkan dari kelas atas elit ya, sampai kelas bawah itu bisa bersatu ke dalam satu simbol identitas ini. Tapi masing-masing mereka itu punya keresahan yang berbeda. Nah intinya menurut gua film ini dia bisa menyuguhkan gitu ya, satu premis tentang itu kalau mau ngomongin teror kira-kira gitu ya. Mau ngomongin terorisme kayak, mau ngomongin anarkisme kayak, mau ngomongin radikalisme kayak, ini ada premisnya nih, ada rasa kesengsaraan, Bahan bakarnya itu kesengsaraan. ada respon terhadap, Ada motif-motif yang didasari dari dan itu konkret gitu. Karena Iya. di film itu mereka ditampilkan sebagai orang-orang yang memang mengalami itu. berasa sih emosinya. Maksudnya emosinya berasa banget. Sampai gitu ke kita. Dan yang gua kerennya lagi nih, Pasar ini kan mantan prajurit yang memang prajurit intelijen juga. Bukan, Kopassus. Iya, itu aja. Enggak lah. Tapi enggak, dia di posisi intelijen. Bukan. Titik-titik. Enggak, dia special force. Artinya dia Swasta kalau diambil. Lu bisa bayangkan permasalahan TNI itu kan kompleks ya, dari A1 dan sebagainya. Gue takut juga sih ketika kelas-kelas dari ABRI TNI itu dia membelot juga melakukan hal. Gue malah nunggu aja. Gue yakin bisa. Ih, sumpah maksud gua. Bahaya lu dia loh. Enggak maksud gua. Enggak maksud gua. Di luar negeri pun banyak gitu veteran-veteran terus segala macam orang-orang pecatan atau yang udah resign dari militer ini jadi paramiliter gitu, dan mereka ini dipekerjakan. Maksud gua di sini ada nggak? Gua pengen tahu itu sebenarnya, karena menarik menurut gua. Orang kelompok ini tuh menarik menurut gua karena beda sendiri. Iya. Kalau lu kan sipil nih, mereka sipil, cuman ex militer. Jadi gini, kenapa gue bisa bilang ini sangat menakutkan? Karena ilmu tentang perang hanya mereka yang tahu. Sistem seperti itu yang secara konkret, itu kan konkret ya, harus itu membentuknya. Jam berapa dia melakukan apa segala macam. Itu bukan kalau orang yang nggak terlatih, orang militeristik ya, nggak mungkin terjadi organisasi itu ada. Karena kepikirannya dia. Gue membayangkan gini bos, Republik ini mengalami hal yang sama. Kemarahan prajurit-prajurit yang kena korup sama pejabat-pejabat atasnya, dia marah. Akhirnya mau konsolidasikan, dia membentuk hal yang sama. Menurut gue itu sangat mengerikan. Nah, harusnya ini bisa menjadi tamparan keras kepada pejabat-pejabat itu. Gitu. Kayak misalkan konfliknya Bolshevik ya. Bolshevik itu juga sama. Dia akhirnya mengangkat senjata. Nah, pengangkatan senjata itu, sipil, itu diajarin sama militer. Nggak mungkin sipil. Ya kan kudeta Thailand juga gitu. Iya, maksud gua
republik ini bisa terjadi pecah ketika memang angkatan bersenjata dia mau turun. Ya bisa aja. Nah ini bisa Banyak terjadi contohnya. gitu loh. Ya maksud gue juga nunggu hal itu kalau memang ada ya. Maksud gue akan menjadi sebuah diskursus yang menarik menurut gue di dalam tataran global ya. Karena Indonesia bikin warna baru nih. Oh, ini ada nih kekhasan dari gerakan makar lah dalam tanda kutip gitu. Dari kelompok-kelompok yang termarginalkan dari ex militer ini atau militer dari dalam itu sendiri gitu loh, maksud gue. Untuk diskursus sih menarik anjir. Apalagi mereka orang-orang yang di film ini ya. Di film ini kan mereka melek teknologi dan globalisasi gitu. Tahu paham akan sistem kripto gitu. Kita aja nggak ngerti gitu loh, yang maksud gua yang orang yang emang terpapar setiap hari dengan internet, dengan globalisasi itu sendiri aja kita kagak ngerti, dan orang ini tahu gitu dan paham dan bahkan bisa menghasut si owner Indodax-nya ini, CEO Indodax ini jadi bagian dari mereka gitu. Maksud gua kan brilian gitu. Nah iya, maksud gua itu nggak akan bisa terjadi. Ya, ini kan yang membuat film. Iya, premisnya kuat gue bilang, cuman emang yang mungkin melakukan. Iya, gue yakin itu. Anggaplah kita flashback ya, kerja komunisme, flashback dan sebagainya. Tetaplah bersenjata, tapi mengajarkan itu. Ini kan, Ya, ada tangan-tangan militer ikut andil. Gitu. Karena kemarahan itu yang maksud gue. Nah, kita, pemerintah Indonesia, harus juga memberikan soal itu. ya kan balik lagi ke tadi preventif. Ini kan salah satu motif yang ada gitu dan bisa aja terjadi gitu. Bahkan kan ini based on true story, maksud gue dari premisnya ini kan si Angga ngomong sendiri kan, apa direkturnya ngomong sendiri ke yang punya Indodax, gue mau ngangkat lo jadi film dong, segala macam. Itu emang ada gitu di behind the scene tuh dia cerita. Karena kan yang yang ininya kan diwawancara emang gitu ya. Yang polisinya itu. ya ada polisi yang Polda Sumatera Selatan dia ikut nobar. Ya memang ada kejadian nyatanya, cuman gak sedramatis ini. Gak sedramatis ini. Tapi ada di daerah Tangerang Selatan. Pas di scene terakhir, Aro kan begini sama pimpinan BIN apa terus. Gimana kamu sebagai prajurit yang hebat, apa yang kamu cari? Aro ngomong gini, selama ini apa yang aku bilang kan gitu sama. Dan gue bisa membayangkan ketika ratusan prajurit yang mengalami kekecewaan kayak gitu, dia menonton ini. Terus saya mereduksi, ketemulah sama orang-orang kayak lu gitu. Anjing kayak gue, bangsat. Kayak gue komporen gitu. Goblok. Konstruksi itu. Dan bisa letupannya terjadi, menurut gue ya. Ya memang pengalaman sejarah kan dicontohkan itu ya. Biasanya memang proses-proses terjadinya kudeta atau Revolusi dalam tanda kutip memang biasanya militer itu menjadi faktor yang poros. benar. Iya. Dulu ada tulisannya Weldon Bell. Dia bilang kalau di sepanjang sejarah kontemporer, sejarah modern ya, sejarah modern itu kan sejak adanya negara lah, ya sistem negara. Memang biasanya proses-proses perubahan politik itu salah satu faktor kuncinya adalah ada kelas menengah yang kuat dan ada militer. Karena apa ya, militernya yang paling tahu ya, cara untuk Seluk beluk negara. mengoperasi apa ya, mengoperasikan senjata, teknologi. Iya. Dan di situ juga tergambarkan bahwa intelijen ini nggak tahu apa-apa tentang cryptocurrency. Ya, Ya kan? Digambarkannya ya. Maksudnya mau badan siber kan di situ ya. karena gini toh, setahu gua teknologi terbaik itu cuma militer. Enggak juga lah. Benar. Sipil lah. Smartphone yang kita pakai ini barang usang di militer. Berarti kondisi militer itu semuanya. Bahkan gua untuk mencari lu aja dengan lu punya handphone dan nomor handphone, lu tahu Ya, itu kan intelijen. Nah enggak, maksud gua
tingkat sistem yang menurut gue sekeren itu militer yang punya. Wajar sekali ketika Arok itu dan teman-teman yang di dalam dia bisa memproduksi teknologi yang begitu canggihnya juga. Nah itu kan juga gambaran bagaimana gue sih mencikapinya itu ya, oh kurang aja tuh syaratnya. Kalau kisah nyata yang terjadi, militer yang ahli sebenarnya peran kunci itu ada di Waluyo, bukan di Arok sebenarnya. Kalau lu perhatiin lebih detail lagi ya, bukan di Arok. Arok itu cuma komando. Otaknya itu sebenarnya Waluyo. Yang bikin jaringan 13 bom itu, yang bikin skemanya itu Waluyo, dan dia sipil. Dia ahli IT yang kejebak hutang. Ya kan di-hire kan. Iya kalau nggak ada dia, ya berarti sipil dong. Ini kan kekuatan sipil, bro. Lo ahli IT nih, kena utang, lo rekrut, ayo. Lu komandoin nih, premis gue ini nih. Misalkan, oh nih, operasi gue bakal begini-begini nih. Lu bisa nggak bikin IT-nya? Bikin. Itu kan malware-nya lalu yang bikin. Iya, maksud gue gini toh. Artinya udah nggak ada maksud gue ya iPhone kan bukan punya militer, bos. HP tercanggih hari ini bukan punya militer. Sepengetahuan gue, pas gue ngomong ini ya yang kan kalau masalah teknologi ya bukan punya militer, bos. Udah punya sipil, udah direbut itu. Enggak sih, kalau gue Silicon Valley lah. Gue pernah ngobrol gini sama dosen gue ngobrol. Kalau di Indonesia mungkin ya soal sistem IT dan sebagainya. Kan pernah terjadi di Eropa itu dimatikan nih semuanya, termasuk listrik yang mati semua. Cybernya itu. Nah, itu diceritain. Ada satu-satunya teknologi yang canggih yang militer. Dia bilang ya, dan hingga sampai detik ini pun ya. Ya mungkin gitu. Mungkin kalau menurut gue yang punya inovasi itu orang biasa, orang non militer ya. Iya. Fundingnya. Ya, tetapi yang punya power untuk mengoperasikan itu militer. Kalau dalam film kan jelas tuh scene yang agak terakhir tuh di sini kan bilang si Karin yang ininya, yang polisinya. Karin kan bilang kita punya superkomputer yang bisa yang terhubung ke semua server di Indonesia. Jadi mungkin secara teknik, secara keahlian itu mungkin orang-orang sipil, militer. Tapi yang punya power untuk menguasai itu, mengoperasikan itu ya militer. Itu sih menurut gue. Tapi gue justru yang menggelitik itu, kenapa ya yang ditampilkan tuh di Arok mantan pasukan elit. Dijelasin nggak ya di film itu? Enggak. Selain cuma kemarahan dia doang. Iya. Kenapa mesti dari iya ya. Nah itu tas militer. Kalau menurut gue sih biar motifnya masuk akal. Ya orang yang paling terhianati dari segala sistem yang paling ini kan ya abdi negara, bos. Sementara kan dia ex militer yang bagus. Enggak, maksudnya yang paling berasa banget, wah gue udah ngabdi segala macam, anjing gue kurang apa sih. Iya, jadi tebel gitu, emosinya jadi tebel. Karena emang dia ada beberapa plot film yang militer akhirnya belok ya, akhirnya mau melawan ya. Kayak di film Vagabond ya. Aduh, Korea lagi. Enggak, ini gue mau ngambil plot itunya. Banyak sih. Itu kekecewaannya. Iya. Dia bilang, apa kayak gini, gue jadi itu aja, bekerja untuk siapa? Gitu loh. Ya kan banyak jokes-jokes sarkas di film-film yang militer itu kan, lu masih lo ngabdi buat negara yang nggak ngasih lo apa-apa, kan banyak tuh jokes-jokes yang kayak gitu. Maksudnya sarkas-sarkas kayak gitu tuh di skrip film tuh banyak banget. Karena emang itu keresahan mungkin gue. Iya. Gitu paling. Kita punya prajurit dahsyat banget dan jahat. Itu gila, itu mesin, itu manusia pembunuh. Ngeri. Cuman kalau nggak ditopang sama teknologi mah tetap aja, bos. Itu pakai drone sekarang. Perang tuh. Iya, enggak. Maksud gue yang tadi gue bilang, dia punya sistem
anti teror, berarti kan dia juga akan tahu teror itu bagaimana. Kopassus pun sama, makanya si Arok kan ditaruh di situ. Itu rasionalnya bloknya itu. Iya, makanya kan komandonya dari dia, karena kan strategi militer itu kan tetap strategi yang paling efektif gitu untuk melakukan sebuah perlawanan, atau karena mereka tahu nih, karena mereka belajar, oh nih motif-motif terorisme tuh kayak gini, oh motif yang paling ampuh tuh kayak gini. Mungkin mereka belajar akan hal itu untuk preventif ya. Ketika diterapkan mungkin banyak orang-orang yang di dalam pemerintahan dan militer itu sendiri kaget gitu. Seperti halnya yang di film ini, maksud gue plotnya jadi masuk akal karena dia Kopassus, gitu, pasukan elit gitu, dan dia cukup berprestasi lah. Jadi motifnya jadi kuat gitu. Nah, itu maksud gue. Terus kemampuan mereka untuk menggalang pasukan itu kan lain hal gitu, hal yang berbeda gitu. Tapi ada loh narasi di kamera gitu di film itu, dan gue rasa kayak wah kiri sekali. Ya, karena kan identik bos. Atau jangan-jangan perlawanan kan selalu identik dengan kiri. Jangan-jangan film itu juga menggambarkan apa namanya sesatnya lo jadi kiri. Atau jangan-jangan gitu sebagai lo pemikir kiri. Gila lo. Nah, menurut gua bukan film itu kayaknya enggak. Dia cuma mau nampilin ini kan sebenarnya gambaran ya. Iya, di film itu kan nggak dipertunjukkan moralitas ya, lu bener apa enggak? Iya. Film itu cuma pemarahan. Kondisinya begini, ada sistem yang begini, orang marah. Terus ada kondisi reaksinya, ya kontra intelijen seperti ini. Jadilah tuh film. Maka ini kan analisis mendalam bacaan aja. Tapi menurut gua nggak sejauh itu lah ya. Ya yang paling rasional ya itu, maksud gua, oh ada gambaran seperti ini di masyarakat tuh akan mungkin terjadi. Ya. Karena kan yang seorang penulis skrip tuh pasti kan berangkatnya dari realitas, bos. Terlepas di situ ada hiperbolik atau majas-majas yang dia tambahkan, ya tetap base-nya tuh pasti realitas sosial. Dan ini gue ngerasanya deket banget gitu, maksudnya wah anjing iya lagi deket banget gitu sama kenyataan yang ada di Republik ini, apalagi gitu. Ya, tapi lagi-lagi gitu, ketika kemarahan datangnya dari rakyat yang kelas bawah pun akan menjadi korban masyarakat kelas bawah juga. Masyarakat kaya yang 1% itu bisa kabur deh. Sebenarnya kalau yang gue lihat mereka ini kelas menengah. Ya. Kelas menengah, maksud gue korbannya iya. Yang turun. Iya, karena tergiur akan pasukannya enggak, bro. Pasukannya yang itu kelas menengah semua, bos. Yang bangkrut, yang ketangkep, lu tau nggak? Yang ketangkep, yang istrinya ketangkep. Ya itu kan dia gara-gara bangkrut, karena itu dia nggak bisa bayar utang. Awalnya dia kelas menengah, akhirnya dia turun kelas. Gini toh, gue paham titik itu. Tetapi pada akhirnya, ketika ada konflik, ya, anggaplah informasi yang bermasalah, emang orang-orang mereka bisa kabur, bos, ke Singapura. Mereka masih dilayani dengan uangnya. Yang lapor kan kelas-kelas bawah. Dan kita juga. Dan itu juga yang menurut gua jahatnya kapitalisme kan itu. Ya, menurut gua tuh nomor 1 korban pertamanya tetap kelas menengah, bos. Di dalam kegagalan sistem ekonomi itu karena kelas bawah itu dapat subsidi, kelas atas itu dapat teks amnesti. Kelas menengah dapat apa anjing? Selain diperas masalah BPJS, masalah tapera itu sendiri, kan mereka yang diperas kelas menengah semua, bos. Kelas bawah mah nggak diambil kan di bawah UMR. Dari itu menarik lagi, bukan tas amnesti lagi, tas holiday. Ya iya, maksud gua kan ada privilege itu untuk kelas atas. Kelas menengah anjing korban, bos. Selalu jadi korban. Nah, dan mereka itu kelas menengah, menurut gue kayak Waluyo kan kelas menengah itu kan ya, karyawan IT, ya gaji kan puluhan juta lah, walaupun di bawah 2 digit pasti gede, misalnya 8 juta 9 juta kan lumayan gitu. Maksud gue mereka ini nih yang terdidik, berskill, nah ini yang harus dijaga sebenarnya sama negara, harus ya yang dirawat. Dia akan melakukan, wah hati-hati loh, karena mereka terdidik loh.
tinggal disiapkan aja. Ya minimal satu kan pekerja ini. Ya berarti kan tinggal diorganisir aja. Itu hati-hatinya di situ, maksud gua negara. Iya. Tadi tesisnya Golden Bello tadi. Satu jadi salah satu kunci dalam proses transisi politik atau nyambung masuk tadi ya di samping kelas menengah tuh kelas bawah Tetap pasti itu mau udah pasti bos. semua pertanyaannya yang muncul ke permukaan dan bisa merespon itu dengan baik Kelas menengah yang punya corong. karena mereka terdidik. Iya. Sebenarnya kelas bawah juga dia bukan lagi soal oke dia dapat subsidi tapi kan subsidi itu nggak bisa menopang Iya kehidupan mereka sehari-hari. Nah, mereka mengalami penindasan tuh bukan di momen-momen tertentu itu udah Setiap hari ya udah rutinitas. si orang kayak Waluyo kan kalau nggak bangkrut ya sebenarnya dia nggak Biasa-biasa aja. gajinya kan stabil Iya. cuma mereka yang bisa memang punya kemampuan untuk memantik isu jadi satu gerakan sosial memang kebanyakan karena itu banyak Yang nggak ada gejolak ataupun ada pun tas bawah tuh pasti kena gitu. Mau nggak ada gejolak. mau dari zaman Romawi kelas bawah nih tiap hari bergejolak Gitu. cuma nggak mereka rasain Iya, dan mereka nggak punya cukup kekuatan lah, maksudnya untuk gerak gitu. Ngeri juga cuy, ngeri juga. Maksud gua premisnya kuat banget, walaupun emang dalam filmnya nggak terlalu tebel di akhir ya. Iya, iya. Kritikus itu awalnya udah bagus gitu. Menjadikan ketidakadilan sosial sebagai premis film. Atau malah jangan tengah ke belakangnya jadi atau memang jangan-jangan ada yang dirubah karena nggak bisa kaya, bisa jadi loh. Enggak, kalau kata gue sih emang awal ini buat story development, akhir itu buat action kalau kata gue. Jadi udah intens aja di akhir. Jadi emang udah intens action aja. jadi mungkin ada ambisi yang nggak kesampaian. Mungkin ambisinya satu gue mau memperkenalkan premis ketidakadilan sosial. Iya. Perburukan sistem. Kedua gue juga pengen menampilkan ya. Iya. gue pengen menampilkan Sinematografi Iya. Nah, dua hal ini kayaknya nggak bisa dibagi, harus sama-sama kuat. Jadi berasanya di akhir yang Jadi mau nggak mau harus nonton lah ya. Kalau yang belum nonton. iyalah masih ada di Netflix aja. Harus banget, dan gue sangat menyayangkan cuma 1 juta sekian penonton ya yang nonton di bioskop. Ketimbang apa? Ya film-film apa sih? Jujur aja nggak apa-apa bro. Ina dah kayaknya. Film-film favorit lo kan? Enggak lah. Nggak apa-apa gua bilang. Ya itu maksud gue, film-film horor yang premisnya supranatural dan mistis, logika mistis ini masih lebih laku ketimbang film yang rasional dan menggugah kayak gini tuh masih kalah gitu. Mendingan horor erotis kalau kata gue sekalian, masih ada estetika yang bisa dilihat gitu loh. Lah, ya prostitusi lagi. ya nggak apa-apa, maksud gue kan ya terlalu apa bahasa lu, inkorporasi kesedihan manusia bos. Ngeri gitu. Enggak lah, Vina itu mau bahas Vina nih. Nggak mau, jangan dikasih panggung anjing. Gua nggak nonton. Jangan dikasih panggung. Sayang tiketnya. Ya gue mendingan nonton itu aja. Make it How to Train Your Grandmother.